warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai jarak antara titik dengan bidang. Pada video materi belajar sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jarak antara titik dengan titik dan juga jarak antara titik dengan garis. Nah, bagaimana sih cara menentukan jarak antara titik dengan bidang? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan materi berikut ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai jarak antara titik ke bidang ya. Jadi jarak antara titik A kemudian ke suatu bidang P, misalkan di sini kita lihat ada titik A, kemudian ada bidang P di sini. Itu adalah apa? Adalah suatu garis, jelas ya, suatu garis yang kita lihat di sini, kita tarik garis A. Nah, menuju bidang P, tapi dengan catatan si garis A, ruas garisnya itu menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang P. Nah, jika kita lihat di sini, yang pertama si garis A-nya itu ya, garis yang menghubungkannya itu tegak lurus garis pertama, kemudian tegak lurus garis kedua, di mana kedua garis tersebut berpotongan di bidang P. Oke, jadi kita lihatnya gampangnya, kita kasih contoh aja dulu ya. Misalkan diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, kemudian diminta untuk menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Jadi kita itu harus mencari suatu garis yang tegak lurus bidang BDHF. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu garis tersebut ruas tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan di bidang BDHF. Oke, coba kita lihat lagi ilustrasinya ya. Nah, di sini kita misalkan lihat ada garis PQ. PQ itu sejajar dengan DF, sejajar dengan BH. Nah, di sini kita lihat AP itu tegak lurus BD. Kenapa AP tegak lurus BD? AP tegak lurus BD karena AP dan BD adalah dua-duanya diagonal sisi pada bidang ABCD. Nah, karena ABCDFGH itu adalah kubus, otomatis ABCD-nya persegi dong. Nah, kalau persegi itu perpotongan diagonalnya itu pasti saling tegak lurus. Terus kemudian AP dengan PQ tegak lurus. Kenapa AP tegak lurus PQ? Karena AP itu adalah terletak di bidang alas, oke, sedangkan PQ itu terletak di bidang tegak, ya, gitu, di bidang tegaknya. Jadi kita sudah kemudian BD itu berpotongan dengan PQ di bidang BDHF. Maka ketika kita sudah punya tiga syarat ini, artinya kita bisa menyatakan bahwa si jarak dari A ke bidang BDHF itu diwakili oleh AP. Nah, sekali lagi, jadi intinya tetap aja ujung-ujungnya itu jarak titik ke titik ya. Cuma kita harus menentukan dulu mana garis yang tegak lurus bidang. Oke. Nah, udah tahu AP ya, udah tinggal dicari aja. AP itu kan pasti setengah dari AC, sedangkan AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisinya 8 akar 2, jadi AC-nya adalah 4 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF itu adalah 4 akar 2 cm. Begitu ya. Baik, sekarang kita ambil contoh yang agak berbeda. Misalkan 5 segi 4 beraturan TABCD. Sebelumnya udah tahu ya kan, sekali lagi dengarkan, kalau dibilangin 5 segi 4 beraturan TABCD itu artinya AT sama dengan BT sama dengan CT sama dengan DT. Nah, katanya panjang AB-nya 8 cm dan TA-nya itu 12. Artinya maka TB-nya 12, TT-nya 12, TD-nya 12. Nah, ditanyakan adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Jadi kita harus tentuin dulu mana sih garis melalui T yang tegak lurus bidang ABCD. Syaratnya apa? Syaratnya si garis yang ditarik melalui T itu tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan di ABCD. Oke. Kita lihat lagi ilustrasinya ya. Karena di sini nih ABCD-nya itu adalah persegi ya, jadi dia 8 juga. Nah, kalau misalnya kita buat di sini titik titik P. Nah, TP itu tegak lurus BD, PP itu tegak lurus PC. Kenapa? Karena ini 5 beraturan TABCD, maka titik T-nya itu, garis tingginya itu, tinggi limasnya itu akan berada pada titik tengah bidang alas. Ya,
Jadi jarak T ke ABCD itu adalah jarak T ke perpotongan AC dan BD. Maka karena tadi kita perpotongan dikasih nama titik P, maka jaraknya jadi TP. Nah, kalau udah TP, mau nyari TP kita cari segitiga yang mana ya? Ya, usahakan kalau masih ada segitiga siku-siku ya kita cari segitiga siku-siku. Oke, AC-nya itu 8 akar 2. Kenapa? Kenapa 8 akar 2? Karena dia diagonal sisi ya. Maka AP-nya itu adalah setengah dari AC, jadi kita dapat 4 akar 2. Nah, di sini kita lebih mudah kalau menggunakan segitiga APT. Ya. Nah, AP-nya itu 4 akar 2. Terus, nah kita tinggal nyari karena kita menggunakan segitiga APT, siku-siku gitu, maka kita langsung cari TP itu adalah akar dari AT dikuadratkan dikurang AP dikuadratkan. AT-nya adalah 12, AP-nya adalah 4 akar 2. Nah, udah kayak gini sederhanakan lagi ya. 12 sama 4 akar 2, FB-nya berapa? Nah, FB-nya 4. Buat 4 di depan, 12 bagi 3, 12 bagi 4 itu adalah 3, 3 kuadrat, 4 akar 2 bagi 4 itu adalah akar 2. Jadi sama dengan 4 kali 9 dikurangi 2 sama dengan 4 akar 7. Jadi jarak T ke ABCD adalah 4 akar 7 cm. Gitu. Sekarang kita coba ke contoh soal yang berikutnya. Kembali lagi ke kubus deh, ayo. Ketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BDG. Oke, kita bikin dulu bidang BDG-nya. Seperti ini, BDG itu segitiga sama sisi ya, karena dia semua sisinya merupakan diagonal sisi. Jadi semuanya 12 akar 2. Kemudian kita lihat di sini jarak titik C ke bidang BDG itu adalah CP, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus gitu. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, jadi ternyata si CP itu dia berada pada garis CE, ya, titik P itu berada pada garis CE. Nah, di sini kita ketahui bahwa CP itu adalah sepertiga CE, maka karena CE adalah diagonal ruang, maka CP-nya jadi sepertiga dikali 12 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Jadi jarak C ke BDG itu adalah 4 akar 3 cm. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Sekarang kita review sedikit ya. Jadi, jika kita diminta untuk menentukan jarak antara suatu titik, misalkan titik A dengan suatu bidang alfa, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan garis melalui A yang tegak lurus bidang alfa. Nah, misalnya saja garis itu adalah garis G. Kemudian kita tentukan titik pontong antara garis G dengan bidang alfa. Misalkan kita namakan A aksen. Maka jarak antara titik A dengan bidang alfa adalah jarak antara titik A dengan A aksen, yakni ruas garis A aksen. Nah, namun sebelumnya kita juga harus bisa mengetahui bagaimana cara menentukan bahwa suatu garis itu tegak lurus terhadap suatu bidang. Jangan lupa, suatu garis dikatakan tegak lurus suatu bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan dua garis yang saling berpotongan di bidang tersebut. Oke, jika kalian masih mengalami sedikit kesulitan mengenai materi ini, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kita bisa mendiskusikannya di Google Classroom, di grup Telegram, ataupun bertanya pada sesi live meeting nanti. Oke, yang terpenting jangan lupa latihan soal ya. Karena apa? Karena practice makes progress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.